Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Robani. Pada kali ini channel Robani akan bercerita tentang keagamaan seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf itu seringkali jadi trending topik di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena mu'alaf itu suatu aset kebanggaan. Berarti ada yang masuk ke agama itu, berarti agama itu terasa ya, mendapat respon dari yang lain. Nah, jadi mu'alaf ini contoh orang yang dihargai, contoh bahwa agama Islam diminati oleh orang-orang yang non-Islam. Biasanya mu'alaf itu bisa dari agama Kristen atau dari orang yang beragama Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, jadi para mu'alaf atau mu'alaf itu menjadi aset kebanggaan umat Islam. Nah, kenapa? Karena mu'alaf itu menjadikan barometer bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ternyata juga diminati oleh orang-orang non-Islam, baik dari Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Orang-orang itu masuk ke Islam berarti disebut mu'alaf. Nah, jadi mu'alaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya. Apa maksudnya? Nah, maksud dilembutkan hatinya, dia itu menerima Islam sebagai agama, sebagai pedoman hidup dari dunia ini hingga nanti kelak di akhirat. Nah, jadi mu'alaf itu orang yang dilembutkan. Bagi yang hatinya belum dilembutkan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, mereka masih tetap tidak mu'alaf, hanya dia masih tetap berada di agama lain. Nah, kalau kita lihat dewasa ini, wah banyak gelombang mu'alaf ya. Seperti kemarin tuh, beberapa bulan kemarin munculnya apa tuh? Pertandingan bola dunia yang di Qatar. Hampir 1.000 ya mu'alaf setiap harinya di Qatar. Nah, mereka itu nonton bola tapi juga melihat. Nah, di Qatar itu di sana karena negara Islam ya. Dari terpesona dengan ajaran Islam, banyak belajar dan akhirnya di antara orang yang di luar Islam yang datang menonton bola awalnya bisa jadi mu'alaf. Nah, ini adalah rasa syukur karena mu'alaf itu tidak semata-mata dari dirinya sendiri, tapi ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang membolak-balikan hati setiap manusia di bumi ini. Nah, ketika Allah ingin menghendaki orang tersebut menjadi mu'alaf, menjadi atau orang Islam, baik dari orang non-Islam, itu mudah bagi Allah, yaitu kun fayakun, sehingga hatinya dilembutkan. Nah, dilembutkan ini maka dia langsung dikatakan apa? Mu'alaf lah, karena dia ingin masuk Islam dan bersahadat. Maka sahadatnya orang yang tadinya belum Islam menjadi Islam, namanya mu'alaf. Nah, sekalipun demikian, kita tidak boleh berbangga ria dengan kehadiran mu'alaf, karena mu'alaf itu juga harus ada perjuangan. Nah, perjuangannya apa? Dia harus belajar Islam dengan baik. Tuh, karena apa? Karena Allah memberikan hidayah pada mu'alaf itu di dalam hatinya, sehingga pikirannya itu mengikuti hatinya. Maka dia mudah menerima informasi Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya di Qatar itu ya, hampir 1.000 setiap harinya ketika ada pertandingan bola dunia. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat mu'alaf di Indonesia? Alhamdulillah di Indonesia juga gelombang mu'alaf itu banyak ya. Banyak muncul geraha-geraha mu'alaf. Geraha mu'alaf di Jakarta, Ayah Sofia di Malang, ada juga yang di Makassar yaitu MCI. Nah, yang dikelola oleh Gurunda Zuma, dan juga banyak sekali center-center mu'alaf Indonesia. Nah, alhamdulillah. Jadi umat Islam Indonesia merespon karena banyaknya gelombang mu'alaf, maka banyak didirikan lembaga mu'alaf. Untuk apa lembaga mu'alaf itu? Nah, lembaga itu untuk membina, membimbing, dan mengadvokasi para mu'alaf yang masuk Islam atau mu'alaf yang menerima Islam. Kenapa harus dibimbing, dibina, diadvokasi?
Karena di antara mu'alaf itu tidak semua latar belakang menjadi mu'alaf itu sama. Nah, bahkan ada ketika dia masuk mu'alaf, keluarganya mengusirnya, bahkan disiksa oleh keluarganya, bahkan diasingkan dari keluarga besar atau lingkungannya yang dulunya adalah non-Islam. Nah, mu'alaf seperti ini perlu mendapat bimbingan, advokasi, agar apa? Agar hak-hak keberagamaannya atau hak kebebasan beragamaannya terjaga. Di samping itu juga agar mu'alaf tersebut juga merasa yakin, merasa bersemangat tuh. Kalau kita lihat ya di Indonesia itu seperti di Geraha Mu'alaf tuh, atau di Mu'alaf Hagia Sophia atau Mu'alaf Center Jogja, itu hampir setiap hari mu'alaf datang untuk mengikrarkan agama Islam. Nah, di sini bahwa dengan dibinanya mu'alaf, maka mu'alaf itu adalah merasa tergembirakan. Kenapa? Kalau misalnya mu'alaf dibiarkan, nah di sini tantangannya. Jadi kalau mu'alaf dibiarkan, nah kenapa? Karena ini adalah iman mu'alaf itu masih belum kuat ya, karena dia kan mengenal Islam itu baru awal syahadat. Nah, maka tanggung jawab kita umat Islam termasuk para geraha-geraha mu'alaf membina dan membimbingnya. Nah, bagaimana membina membimbingnya? Membinanya yaitu mengajarkan, memberikan ajaran kepada para mu'alaf, yaitu ajaran Islam yang benar ya. Yang benar yaitu dari rukun iman, rukun Islam, agar mu'alaf itu ilmu Islamnya ada. Nah, satu sisi juga diajarkan ilmu agama Islam yang baik. Sisi lain, jika mu'alaf ini dari kalangan yang katakanlah ekonominya ya kurang menggembirakan, ya perlu kita bantu, karena dalam Al-Quran itu adalah wajib bagian daripada pemberian zakat, yaitu ma'alaf itu. Maka bagi orang-orang Islam adalah wajib memberikan zakatnya kepada mu'alaf agar dia secara ekonomi mapan, agar mu'alaf ini tidak merasa kelaparan. Dan kenapa? Karena kelaparan itu bisa saja dia akan pergi kembali atau kembali ke agama asalnya. Ya, para penonton channel ini mudah-mudahan tergembirakan dengan munculnya banyak mu'alaf, banyak geraha mu'alaf. Karena apa? Karena itulah kemenangan kita sebagai umat Islam. Nah, sekalipun demikian bukan berarti ketika seorang mu'alaf menjadi muslim harus menghina atau merendahkan agama orang lain. Di dalam ajaran Islam itu tidak dibenarkan menghina penyembahan agama lain. Sekalipun misalnya ada orang yang nyembah batu, kita biarkan, itu hak kebebasan beragama mereka. Kita tidak boleh melarang atau menghakimi, menjudgment bahwa itu salah ya. Nah, dalam arti kerangka kebangsaan, kita berbasis tadi menghargai orang, bertoleran. Nah, ini cara keberagaman, ini cara yang damai. Maka para mu'alaf juga tidak boleh membiarkan atau mencela agama yang sebelumnya. Seperti kita sekarang lihat tuh, ya. Ada seorang murtadin ya yang pindah agama, Saiful Juhri. Dia itu mencela agama Islam. Ini kayak gini nih nggak boleh ya, dilarang kalau orang Islam atau orang non-Islam masuk Islam jadi mu'alaf, menghina, merendahkan. Tapi ketika seorang mu'alaf punya kemampuan ilmu, biasanya misalnya orang Kristen punya ilmu kristologi, dia ahli, paham tentang Kristen, boleh dikembangkan kembali dalam ranah untuk mengkaji secara akademik. Nah, artinya kajian akademik itu kajian yang berbasis pada data-data yang real, yang ditulis di dalam ajaran-ajaran Kristen. Nah, jadi tidak boleh misalnya seorang mu'alaf itu kajian kristologinya dicampur dengan kajian Al-Quran, ya beda lagi. Nah, di sini. Nah, jadi kita bergembira dengan banyaknya mu'alaf, tapi kita juga harus harus betul-betul punya tanggung jawab untuk membina, membimbing dan mengadvokasi para mu'alaf ini. Karena kalau dia tidak dibina, nah khawatir karena dia imannya masih awal ya, kalau dia pergi lagi atau kembali kepada agama asalnya. Nah, lalu dari hal ini bisa kita lihat apakah seorang mu'alaf itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhan. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Banyak mu'alaf yang menjadi Islam itu dia
datang tiba-tiba, misalnya seperti Ko Stephen. Dia hanya melihat orang Islam sholat, hanya dia ingin sholat, hanya datanglah hidayah. Nah, ini namanya hidayah. Begitu juga Cicaksuswoyo, ya. Cicaksuswoyo itu dia melihat adzan ketika maghrib, ya. Nah, setelah itu langsung dia tersentak untuk langsung pergi ke musola beli mukena. Nah, ini cara-cara seperti ini adalah cara hidayah yang Allah berikan bonus pada hati orang yang ingin diberi kelembutan, yaitu mu'alaf. Nah, ada juga mu'alaf itu datangnya dari dianya sendiri, yaitu belajar membandingkan kitab-kitab suci agama-agama yang ada di dunia. Nah, dia belajar membandingkan, akhirnya menemukan Islam sebagai agama yang benar. Nah, bukan agama yang paling benar. Karena apa? Kalau agama yang paling benar berarti secara akidah Islam berarti ada agama lain yang benar. Nah, di sini maka Islam sebagai benar secara teologi akidah Islam. Silakan misalnya umat lain menganggap itu benar menurut mereka sendiri. Nah, di sini akan muncul suatu toleransi, ya. Nah, jadi mengapa mu'alaf itu bisa ada dalam Islam? Dia bisa dari dua proses, bisa dari hidayah, yaitu Allah menghendaki, juga bisa dari orang tersebut dengan belajar agama Islam itu dengan apa? Dengan mengkaji, membandingkan kitab suci agama-agama yang ada. Nah, banyak kejadian cara masuknya mu'alaf ke Islam itu dua cara itu. Nah, ada yang tiba-tiba misalnya dia membandingkan tuh seperti siapa? Seperti yang dulunya ateis, ya. Nah, yang dari Cina. Nah, itu dari ateis dia pindah dari Kristen pindah ke ateis, dan dari ateis pindah ke Islam. Itu seorang mu'alaf. Akhirnya dia sebagai seorang pendai Islam. Banyak juga yang belajar tentang teologi membandingkan tentang teologi. Akhirnya dia menemukan kebenaran teologi Islam yang satu, yang rasional dan tidak diirasionalkan. Nah, banyak lagi yang lainnya itu yang munculnya mu'alaf itu dengan belajar, yaitu mereka misalnya studi akademik, ya, di kampus. Nah, lama-kelamaan mahasiswa itu, ya, misalnya mahasiswa non-Islam belajar tentang ayat-ayat tentang ketuhanan. Nah, dia menemukan studi banding antara ayat-ayat di dalam misalnya ini Kristen, di dalam Bible dan Al-Quran. Nah, ternyata dia merasakan menurut percayanya dia bahwa Islam itu agama yang logis. Nah, di sini. Jadi ketika seorang mu'alaf itu berpindah agama, itu suatu kebebasan beragama. Kita tidak boleh melarang, ya. Ataupun kita tidak boleh memaksa. Islam itu tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke Islam, tapi menyebarkan ke mereka sebagai berita gembira kepada orang-orang yang belum beragama, ya. Nah, jadi jangan sampai orang yang sudah beragama disebarkan apalagi dipaksa. Nah, Islam itu melarang keras tentang hal ini. Nah, begitu juga ketika mu'alaf belajar menemukan sari kelezatan tauhid dalam Islam, dia masuk Islam, ya welcome. Itu namanya kebebasan beragama. Jadi jangan sampai ada orang yang bicara, saya baca di YouTube atau dengar di YouTube, wah kamu katanya masuk jadi Islam mu'alaf karena tujuan-tujuan tertentu, ya, misal tujuan ingin kaya, ya, banyak itu fitnah. Jadi seorang mu'alaf itu harus siap diuji, ya, baik diuji secara sosial, ekonomi maupun lingkungan. Itu suatu cobaan yang harus dimiliki oleh seorang mu'alaf. Kenapa? Karena kalau mu'alaf tidak diberi ujian oleh Allah, nah seolah-olah mu'alaf itu bebas. Nah, di sini tantangan seorang mu'alaf. Tapi insya Allah kalau mu'alaf continue terus dan dia bergabung dengan komunitasnya, artinya bergabung dengan komunitas Islam dengan belajar, insya Allah istiqomah, nanti itu akan terpelihara iman Islamnya, ya. Jadi alhamdulillah kalau saya mengamati itu di banyak YouTube, banyak kajian-kajian mu'alaf tuh seperti di TV Minabah yang diasuh oleh Ustadz Nababan. Nah, Ustadz Nababan ini seorang Kristen, mantan Kristen, tapi setelah masuk Islam dia seorang pendai internasional yang banyak dikagumi oleh dunia internasional karena dia sebaran dakwanya bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri seperti di Amerika. Nah, cara-cara penyebaran agama yang dipakai oleh
dipakai oleh Nabawi ini suatu hal yang menggembirakan bagi Muslim. Karena apa? Karena seorang mu'alaf itu bisa jadi subjek agama. Artinya satu sisi dia diberi ilmu agama Islam, juga di sisi lain dia juga menyebarkan agama Islam. Tentu saja mu'alaf yang seperti ini harus belajar dengan baik ya. Nah itu jadi mudah-mudahan para pemirsa penonton channel Robbani ini memahami bahwa menjadi seorang mu'alaf itu ada dua proses, yaitu dari hidayah dan juga dari dirinya sendiri yang artinya kehendak bebas. Jadi Allah di dalam Al-Qur'an memfirmankan, jika satu umat di dunia ini jadikan satu umat Islam, bagi Allah mudah. Tapi Allah telah memberikan akal. Nah, akal ini silakan mereka untuk berkehendak bebas, tuh ya. Jadi ketika akal diberikan, silakan manusia itu memilih mana agama yang menurut manusia tersebut benar. Jadi ini tidak dilarang ya. Ini munculnya itu kebebasan beragama, kebebasan hak asasi manusia. Tapi ketika orang tersebut sudah menerima Islam atau beragama Islam jadi mu'alaf, jangan sekali-kali melemahkan atau merendahkan ajaran agama yang telah dianut sebelumnya. Itu dilarang keras dalam Al-Qur'an ya. Karena apa? Kita sebagai muslim, sebagai mu'alaf harus menghargai mereka sebagai kehidupan atau persaudaraan basariah. Artinya persaudaraan antar manusia di bumi ini, apalagi kita NKRI yang dibangun dengan perbedaan. Maka kita saling menghargai satu sama lain. Nah, di sini muncul sikap toleransi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, dengan model ini maka kita terhindar dari konflik. Nah, jadi para mu'alaf ini tetap dibekali dengan keberagamaan yang toleran, tapi dia juga mu'alaf ini harus benar-benar belajar Islam yang kafah. Nah, untuk mengembangkan selanjutnya, nah mari kita para pemirsa menonton mu'alaf yang inspiratif. Ya, silakan tonton. Pasca tragedi 9 November, Daniel Loduca sempat membenci Islam, termasuk sosok Nabi Muhammad SAW. Namun kebencian tak benar-benar sanggup menguasai dirinya. Sebelum memeluk Islam, dia merupakan pribadi yang tak begitu peduli terhadap kepercayaan religius. Namun tragedi 9 November terjadi. Perempuan ini mulai tertarik untuk mengenal agama-agama, terutama Islam. Menurut sosok asal Amerika Serikat ini, berbagai pemberitaan pasca insiden tersebut menyoroti para teroris yang membawa label agama ini. Media-media gencar menyiarkan betapa kejamnya teroris yang menyerang Menara Kembar World Trade Center or WTC pada 11 September 2001. Daniel saat itu seperti pada umumnya masyarakat Amerika Serikat yang terbawa suasana duka sekaligus marah. Sikap permusuhan saya terhadap agama jadi meningkat. Pada saat yang sama, saya mulai belajar politik dan memperhatikan berbagai peristiwa yang sebelumnya tak pernah menjadi perhatian saya, kata dia. Rasa ingin tahu membuatnya mulai mempelajari Islam. Pada saat itu dia menemukan Islam tak jauh berbeda dengan agama-agama lain yang mengajarkan tujuan hidup serta surga dan neraka. Daniel ketika itu merasa semua agama hanyalah buatan manusia, sama seperti filsafat atau aturan moral. Namun dia menyadari perlu untuk mengenal Islam tidak sekadar melalui buku-buku teks. Dasar agama ini adalah kitab yang bernama Al-Quran, maka itu Daniel saat itu merasa harus mengetahui kandungan Al-Quran untuk dapat lebih mengerti agama ini. Tujuannya masih sebatas memuaskan rasa penasaran. Apakah Islam sungguh-sungguh mengajarkan kekerasan sebagaimana yang dilakukan para teroris yang menyerang negaranya? Daniel pun mulai berupaya mendapatkan Al-Quran. Kebetulan sekali suatu hari dia memperoleh terjemahan Al-Quran secara gratis. Saat itu dia sedang melintasi sekelompok yang sedang membagi-bagikan Al-Quran. Apakah itu gratis? Tanya dia. Seseorang dari mereka mengiyakan. Daniel pun meraih satu eksemplar yang mereka berikan, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, dia masih meyakini buku gratis yang didapatkannya itu hanya berisi ajaran-ajaran kuno yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Namun, keyakinan itu goyah setelah dia membaca secara teliti terjemahan kitab suci ini. Pertama-tama, dia mengagumi bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di tiap awal surat. Dia mendapati arti kata-kata itu adalah dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah ini berarti Tuhannya orang-orang Muslim itu tidak pendendam? Batin Daniel saat itu.
Perempuan yang saat itu berusia 20-an tahun tersebut terus membolak-balik terjemahan Al-Quran ini. Dia merasa ada semacam keindahan yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Al-Quran seolah-olah mengajaknya berkomunikasi dari hati ke hati. Selain itu, kata-kata yang tercantum di sana telah menarik daya intelektual Daniel. Sejak membaca terjemahan Al-Quran, dia mulai lebih sering merenungi hakikat kehidupan. Sampai saat itu, Daniel masih belum mau meyakini sesuatu secara membabi buta. Dia pun mulai membeli buku-buku tentang Islam, termasuk kisah Nabi Muhammad SAW. Dari bahan bacaannya itu, Daniel mengetahui sosok pembawa risalah Islam tersebut ternyata pernah ditegur oleh Allah melalui suatu surah di Al-Quran. Hal ini menarik jika Muhammad SAW dianggap sebagai penulis Al-Quran. Sebagaimana tudingan para orientalis, mengapa ada satu surat yang menegurnya? Sosok ini, Nabi Muhammad SAW, tidak menunjukkan tanda-tanda seorang pembohong, kata Daniel. Suatu malam dia kian terperangah tatkala membaca terjemahan surat Al-Anbiya ayat 30. Itu teori Big Bang, cetus Daniel. Ayat itu masih melanjutkan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Bukankah itu ditemukan baru pada zaman kini oleh ilmuwan abad modern? Pada musim gugur 2002, dia dalam perjalanan pulang dari perpustakaan Pratt Institute menuju rumahnya. Seharian penuh dia melahap tumpukan buku untuk memuaskan rasa penasarannya terhadap agama ini. Dia ingin kembali ke apartemennya di Brooklyn untuk menenangkan pikiran sejenak. Aspal dan pepohonan berkilau dalam cahaya buatan yang hangat. Dia merasa tenggelam dalam lamunan. Kebenaran sudah ada di depan mata. Sampai kapan saya mencari? Tanya dia dalam hati. Saya baru saja memiliki kesadaran yang saya bayangkan sebelumnya tidak mungkin. Saya kini telah menemukan jawaban atas apa yang saya pikir sebagai pertanyaan yang tak kunjung henti. Lanjut dia, pilihannya hanya dua. Tunduk pada kebenaran atau tetap bertahan dalam penyangkalan yang menggelisahkan. Jam-jam yang telah dihabiskannya untuk membaca buku-buku tentang Islam kini terasa memosisikannya dalam titik kritis. Haruskah menegaskan apa yang dia tahu sebagai kebenaran? Atau mengabaikan hal ini dan melanjutkan hidupnya seperti biasa? Atau berpura-pura seolah dirinya tidak pernah menemukan sejak awal? Kata-kata itu berputar di kepalanya. Daniel menghentikan langkahnya di bawah lampu jalan yang bersinar. Dia menatap langit yang mulai gelap. Seakan-akan begitulah caranya berbicara kepada Sang Pencipta. Untuk pertama kalinya, Daniel meyakini seutuhnya dia ada, mendengar, dan mengetahui persis apa yang berkecamuk di dalam hatinya. Saat itu juga dia menyatakan ikrar yang terjemahannya dia baca pada salah satu buku yang dibacanya baru-baru ini. Kalimat itu menegaskan pilihannya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Sejak hari itu, kisah hidupnya mengalami babak baru. Dia mantap memeluk Islam, pencarian akan hidayah tuntas dijalaninya 1 tahun pasca tragedi mengerikan 9 November. Bagi Daniel, hal itu merupakan pencapaian terbesar dan paling membahagiakan bahkan sampai hari ini. Sejak bersyahadat, dia merasa lebih banyak kedamaian daripada apa yang diharapkan. Berkaca dari masa lalunya, Daniel merasa Allah telah membimbingnya agar dapat mengenal agama ini. Syukurlah saya berhasil mempertahankan rasa ingin tahu yang sehat. Saya selalu menemukan pertanyaan yang mendorong saya untuk terus mencari, kata dia. Kini Daniel aktif menulis dan menawarkan perspektif Muslim Amerika yang menggugah pikiran, berbeda dengan narasi-narasi negatif yang menstigmakan Islam dan Muslim. Pasca tragedi 9 November, Daniel Loduca sempat membenci Islam, termasuk sosok Nabi Muhammad SAW. Namun kebencian tak benar-benar sanggup menguasai dirinya sebelum memeluk Islam. Dia merupakan pribadi yang tak begitu peduli terhadap kepercayaan religius. Namun tragedi 9 November terjadi. Perempuan ini mulai tertarik untuk mengenal agama-agama, terutama Islam. Menurut sosok asal Amerika Serikat ini, berbagai pemberitaan pasca insiden tersebut menyoroti para teroris yang membawa label agama ini. Media-media gencar menyiarkan betapa kejamnya teroris yang menyerang menara kembar World Trade Center or WTC pada 11 September 2001. Daniel saat itu seperti pada umumnya masyarakat Amerika Serikat yang terbawa suasana duka sekaligus marah. Sikap permusuhan saya terhadap agama jadi meningkat. Pada saat yang sama, saya mulai belajar politik dan memperhatikan berbagai peristiwa yang sebelumnya tak pernah menjadi perhatian saya, kata dia. Rasa ingin tahu membuatnya mulai mempelajari Islam. Pada saat itu dia menemukan Islam tak jauh berbeda dengan agama-agama lain yang mengajarkan tujuan hidup serta surga dan neraka. Daniel ketika itu merasa semua agama hanyalah buatan manusia, sama seperti filsafat atau aturan moral.
Namun dia menyadari perlu untuk mengenal Islam tidak sekadar melalui buku-buku teks. Dasar agama ini adalah kitab yang bernama Al-Quran, maka itu Daniel saat itu merasa harus mengetahui kandungan Al-Quran untuk dapat lebih mengerti agama ini. Tujuannya masih sebatas memuaskan rasa penasaran. Apakah Islam sungguh-sungguh mengajarkan kekerasan sebagaimana yang dilakukan para teroris yang menyerang negaranya? Daniel pun mulai berupaya mendapatkan Al-Quran. Kebetulan sekali suatu hari dia memperoleh terjemahan Al-Quran secara gratis. Saat itu dia sedang melintasi sekelompok yang sedang membagi-bagikan Al-Quran. Apakah itu gratis? Tanya dia. Seseorang dari mereka mengiyakan. Daniel pun meraih satu eksemplar yang mereka berikan, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, dia masih meyakini buku gratis yang didapatkannya itu hanya berisi ajaran-ajaran kuno yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Namun, keyakinan itu goyah setelah dia membaca secara teliti terjemahan kitab suci ini. Pertama-tama, dia mengagumi bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di tiap awal surat. Dia mendapati arti kata-kata itu adalah dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah ini berarti Tuhannya orang-orang muslim itu tidak pendendam? Batin Daniel saat itu. Perempuan yang saat itu berusia 20-an tahun tersebut terus membolak-balik terjemahan Al-Quran ini. Dia merasa ada semacam keindahan yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Al-Quran seolah-olah mengajaknya berkomunikasi dari hati ke hati. Selain itu, kata-kata yang tercantum di sana telah menarik daya intelektual Daniel. Sejak membaca terjemahan Al-Quran, dia mulai lebih sering merenungi hakikat kehidupan. Sampai saat itu, Daniel masih belum mau meyakini sesuatu secara membabi buta. Dia pun mulai membeli buku-buku tentang Islam, termasuk kisah Nabi Muhammad SAW. Dari bahan bacaannya itu, Daniel mengetahui sosok pembawa risalah Islam tersebut ternyata pernah ditegur oleh Allah melalui suatu surah di Al-Quran. Hal ini menarik jika Muhammad SAW dianggap sebagai penulis Al-Quran. Sebagaimana tudingan para orientalis, mengapa ada satu surat yang menegurnya? Sosok ini, Nabi Muhammad SAW, tidak menunjukkan tanda-tanda seorang pembohong, kata Daniel. Suatu malam dia kian terperangah tatkala membaca terjemahan surat Al-Anbiya ayat 30. Itu teori Big Bang, cetus Daniel. Ayat itu masih melanjutkan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Bukankah itu ditemukan baru pada zaman kini oleh ilmuwan abad modern? Pada musim gugur 2002, dia dalam perjalanan pulang dari perpustakaan Pratt Institute menuju rumahnya. Seharian penuh dia melahap tumpukan buku untuk memuaskan rasa penasarannya terhadap agama ini. Dia ingin kembali ke apartemennya di Brooklyn untuk menenangkan pikiran sejenak. Aspal dan pepohonan berkilau dalam cahaya buatan yang hangat. Dia merasa tenggelam dalam lamunan. Kebenaran sudah ada di depan mata. Sampai kapan saya mencari? Tanya dia dalam hati. Saya baru saja memiliki kesadaran yang saya bayangkan sebelumnya tidak mungkin. Saya kini telah menemukan jawaban atas apa yang saya pikir sebagai pertanyaan yang tak kunjung henti. Lanjut dia, pilihannya hanya dua. Tunduk pada kebenaran atau tetap bertahan dalam penyangkalan yang menggelisahkan. Jam-jam yang telah dihabiskannya untuk membaca buku-buku tentang Islam kini terasa memosisikannya dalam titik kritis. Haruskah menegaskan apa yang dia tahu sebagai kebenaran? Atau mengabaikan hal ini dan melanjutkan hidupnya seperti biasa, atau berpura-pura seolah dirinya tidak pernah menemukan sejak awal. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Daniel menghentikan langkahnya di bawah lampu jalan yang bersinar. Dia menatap langit yang mulai gelap. Seakan-akan begitulah caranya berbicara kepada Sang Pencipta. Untuk pertama kalinya, Daniel meyakini seutuhnya dia ada, mendengar, dan mengetahui persis apa yang berkecamuk di dalam hatinya. Saat itu juga dia menyatakan ikrar yang terjemahannya dia baca pada salah satu buku yang dibacanya baru-baru ini. Kalimat itu menegaskan pilihannya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Sejak hari itu, kisah hidupnya mengalami babak baru. Dia mantap memeluk Islam, pencarian akan hidayah tuntas dijalaninya 1 tahun pasca tragedi mengerikan 9 November. Bagi Daniel, hal itu merupakan pencapaian terbesar dan paling membahagiakan bahkan sampai hari ini. Sejak bersyahadat, dia merasa lebih banyak kedamaian daripada apa yang diharapkan. Berkaca dari masa lalunya, Daniel merasa Allah telah membimbingnya agar dapat mengenal agama ini. Syukurlah saya berhasil mempertahankan rasa ingin tahu yang sehat. Saya selalu menemukan pertanyaan yang mendorong saya untuk terus mencari, kata dia. Kini Daniel aktif menulis dan menawarkan perspektif Muslim Amerika yang menggugah pikiran.
berbeda dengan narasi-narasi negatif yang menstigmakan Islam dan Muslim. Ya, itulah ya, Bapak contohkan video itu, ternyata mu'alaf itu muncul di Amerika itu tantangannya berat. Dia belajar tentang Islam, menemukan dari dirinya sendiri. Mudah-mudahan menjadi seorang mu'alaf bukan suatu trending kayak seperti gaya style busana ya. Insya Allah. Jadi kehendak bebas menjadi seorang mu'alaf itu akan menjadi barokah bagi yang bersangkutan sehingga mereka kembali atau mempelajari Islam dengan sepetunya, dengan kafah. Demikian mudah-mudahan para pemirsa channel ini terus mensubscribe ya dan menontonnya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.